Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali beribadah di rumah masing-masing. Kita belum dapat bersekutu dan beribadah di gereja karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Meskipun demikian, marilah kita beribadah dengan kusuk dan penuh dengan keyakinan kepada Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah Minggu penutupan Pekan Keluarga dan Perjamuan Kudus. Sebelum kita laksanakan, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 dan PA Berayatan masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Marilah kita sungguh-sungguh menghormati dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan memberkati kita, memberikan pengharapan dan pertolongan kepada kita dalam suasana yang memprihatinkan ini, yang masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Kita masih beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepadanya. Kita bersama-sama bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18, bait pertama. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan. Pada saat kita menghadap Tuhan, kita semakin sadar mengenai dosa kita, baik pribadi maupun dosa jemaat.
Sering kita tidak mengasihi sesama kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan berdoa. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan telah aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Berita anugerah kita akan mengambil dari surat Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amanat hidup baru kita bisa melihat, membaca di dalam kitab Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Salome. Aku mengucap syukur dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa doaku, rumah saya rusak karena halilintar. Sekarang dibangunkan oleh Pemkab nomor 14 Jalan Ayami. Sekarang kelihatan tidak ada bocornya
dan sudah bagus. Tuhan Yesus itu maha kuasa, tapi bertahap, tidak sekalipun langsung minta jadi. Kelurahan Mangonsari, Kecamatan Sidomukti, itu 20 keluarga, entah mana yang jadi dulu aku tidak ngerti. Yang penting punyanya Salome, sekarang sudah tenteram, tidak bingung nek bocor, dan ada terasnya yang bagus. Jadi kalau memang ini tidak usah bingung ngentas-ngentas sampai garing. Terima kasih Ibu Salome, dan anakku sudah saya kasih tahu bahwa bangunan ini tanggal 25 sudah jadi. Padahal bangunnya itu tanggal 16. Jadi secara kita sudah jadi, cari tukang yang canggih, dan Bapak RT itu namanya Tentara Suroto, RT 2 RW 5. Itulah kerja Yesus, sangat sayang sama Ibu Salome. Biarpun aku senang suka di Salatiga, soalnya di sini aku tetap di GKDTU, tidak kemana-mana. Dan sudah bilang anakku bahwa sudah ayem, ibu sudah tenteram, tidak bocor lagi. Terima kasih atas pendedaku Daniel sama putramu yang pertama menengok rumahku, atas bantuan negara Pemkot nomor 14 Jalan Ayani Salatiga, 20 keluarga yang dibangun. Terima kasih saya ucapkan, terutama pada yang kuasa Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Demikianlah kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Salome. Puji Tuhan, Ibu Salome sudah menerima berkat dari Tuhan bahwa rumah yang dia tinggali sudah dibongkar atau istilahnya bedah rumah, sehingga dia bisa menepati rumah itu dengan nyaman dan damai. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Salome. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait yang kedua. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Terkait dengan gereja di seluruh dunia, terkait dengan semua orang yang sekarang dan yang sebelumnya, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terkait dengan malaikat-malaikat yang memuji nama Tuhan Allah, kita pun mengakui. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama.
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan sebagian berkat dari Tuhan. Persembahan kita pada pagi hari ini akan kita kumpulkan bersama, tetapi nats pembimbing kita diambilkan dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Perkenankan kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang istimewa. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberkati segenap warga jemaat-Mu yang telah berkenan mempersembahkan persembahan ini. Lebih-lebih Tuhan memberkati kami, agar kami pun dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Sabda yang telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan, sebab sabda-Mu abadi yang memberikan kehidupan yang abadi bagi kami. Sabda-Mu yang benar, yang membenarkan kami, sehingga kami memperoleh kebenaran-kebenaran surgawi. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, memimpin kami, mengarahkan kami kepada firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita baca
diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, yakni seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya di dalam hati serta menghayati dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita benar-benar merasakan satu suasana yang sukacita. Sebab selama 1 minggu ini, kita sudah bersama-sama melakukan pekan keluarga. Bahkan sepanjang bulan Oktober yang sudah kita lewati, itu merupakan bulan keluarga, di mana khotbah-khotbah yang dipersiapkan adalah khotbah-khotbah mengenai keluarga. Firman Tuhan mengenai pekan keluarga ataupun bulan keluarga ini memberikan inspirasi bagi kita agar kita terus-menerus membangun, mengembangkan keluarga kita masing-masing dalam proses mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang pendeta mengatakan keluarga ribut rukun, di mana pendeta Dr. Andar Ismail menuliskan dalam Selamat Ribut Rukun. Artinya bahwa kita ini kalau dikatakan bahagia, dikatakan harmonis, diberkati oleh Tuhan, bukan berarti keluarga itu terus mulus, rukun terus. Tidak. Memang kadang-kadang ada ributnya, ada gejolak-gejolak, ada emosi dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah ada penyelesaian, ada kemesraan, ada kebersamaan yang terus-menerus kita bangun. Oleh karena itulah, setiap tahun kita mengadakan pekan keluarga dalam konteks memelihara dan menghidupi keluarga. Untuk itu tema pada kebaktian penutup pekan keluarga ini, yakni memelihara dan menghidupi keluarga yang tangguh, penuh kasih dan pengharapan di masa pandemi COVID-19 dan menyambut adaptasi kebiasaan baru. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen merupakan salah satu bentuk lembaga terkecil di dunia sebagai komunitas cinta kasih yang berpusat pada Allah. Oleh sebab itu, dalam setiap anggota keluarga Kristen seharusnya berhubungan satu dengan yang lain atas dasar cinta kasih. Suami
mencintai, mengasihi istri, istri mencintai dan mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak juga mengasihi orang tuanya dengan taat dan hormat. Demikian cuplikan dari bahan katekisasi pranikah GKJTU. Atas dasar cinta kasih, kita membangun keluarga-keluarga kita. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa setiap keluarga Kristen dalam hidup dan perjuangannya tentulah selalu mendasarkan pada landasan cinta kasih yang sudah diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih kurang 8 bulan lamanya, dunia dan kita semuanya dilanda wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Malah kita hampir 8 bulan ini kita tidak bisa beribadah secara tatap muka. Memang virus yang sangat kecil itu ternyata sangat serius. Dan kemarin di Salatiga saja ada 2 lagi yang meninggal dunia, sehingga jumlah yang meninggal dunia sudah 7. Kelihatannya angkanya masih kecil 7, tetapi untuk kota sekecil Salatiga itu termasuk besar. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pukulan berat wabah tersebut tentu terutama pada keluarga-keluarga, termasuk dalam hal ini keluarga Kristen. Kondisi keprihatinan atas berbagai kesulitan hidup saat ini menjadikan perjuangan hidup para keluarga semakin terasa berat. Maka keluarga Kristen harus tetap selalu memiliki pengharapan dalam perjuangan hidup mereka. Dengan terus berusaha memelihara kehidupan ini, menghidupi pengharapan inilah, di bulan keluarga ini, kita semua terpanggil untuk mengkomunikasikan bahasa cinta di tengah tantangan, menjadikan keluarga tetap kokoh, berlandaskan cinta kasih Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Matius 22 ayat 34-40, tentu sabda Tuhan ini sangat kita kenal. Sebab setiap gereja, terutama GKJTU, terus menerus setiap minggu kita membacakan, mendengarkan hukum-hukum Tuhan. Tuhan berbicara tentang warisan tradisi baik dalam perjanjian lama maupun tradisi perjanjian baru tentang hukum yang terutama di antara sekian banyak hukum dan aturan keagamaan. Kita sebagai gereja mengenalnya sebagai hukum kasih. Perkataan Yesus ini muncul dari pertanyaan seorang Farisi yang menurut kebanyakan naskah kuno, orang ini adalah salah seorang ahli Taurat. Yang dalam bahasa Yunaninya nomikos. Nah, tentang hukum ini atau tentang perintah yang utama ini sebetulnya ada sekitar 248 permintaan. 248 permintaan dan ada 365 larangan dalam hukum Taurat Yahudi. Itu berarti kalau ada 365 larangan, sementara 1 tahun itu ada 365 hari, berarti kita bisa membayangkan setiap hari kita harus mematuhi perintah-perintah Tuhan ini. 365 larangan. Jadi wajar jika orang Israel banyak yang bingung. Sekalipun ia seorang ahli Taurat, ia pun menanyakan mana yang terpenting dari kesekian larangan dan perintah itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, jawaban Yesus merupakan penggabungan dari 2 perintah dalam hukum Taurat. Yang pertama mengenai kasih kepada Allah, ayat 37 dan 38, sedang yang kedua mengenai kasih kepada manusia. Perintah utama yang kedua ini dikatakan mirip dengan yang pertama. Digunakan kata Yunani homoia. Homo itu manusia, homoia itu berarti bagaimana seseorang mengasihi
manusianya sendiri, dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara kasih kepada Allah perlu menjadi nyata dalam kasih kita kepada sesama. Artinya ketika kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita sedang mewujudkan kasih Allah kepada orang-orang sesama kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, namun tidak juga dikatakan bahwa keduanya sama, dalam arti bahwa cinta kepada sesama manusia dapat mengganti cinta kasih kita kepada Tuhan. Ada kesamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Sebagai tambahan, mencintai sesama menyusul dalam kalimat seperti dirimu sendiri. Hal ini menjadi penting sebagai ukuran praktis tentang mencintai sesama. Relasi cinta yang sehat terhadap dirinya diandaikan untuk dapat mencintai sesama. Di sini tidak pula dikatakan bahwa kedua perintah ini mencakup seluruh hukum Taurat dan para nabi, dalam arti dapat menggantikan semua peraturan-peraturan lainnya. Tidak satupun peraturan itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 5 ayat 17-19 dikatakan seperti itu. Semua masih ada, tetapi diikat di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka kedua perintah ini dapat dilihat sebagai kegenapan hukum, sebagai pelengkapan hukum. Daripadanya tergantunglah semua peraturan lain. Pelaksanaan seluruh hukum perlu dijiwai oleh kasih tersebut dan tidak boleh lepas dari kasih yang ganda itu. Sebab kalau tidak didasari dengan kasih, maka peraturan akan menjadi beban. Hukum akan menjadi amat sangat berat. Tetapi ketika kasih mendasari semuanya itu, semua itu akan menjadi ringan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyaksikan tentang kehidupan komunitas cinta kasih Allah ini. Persoalannya adalah bagaimana kita semua dapat mewujudkan tindakan cinta kasih itu di dalam keluarga kita masing-masing. Kita yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini, hidup di antara ratusan bahkan ribuan peraturan yang datang dari negara, dari masyarakat setempat. Ada hukum-hukum adat misalnya, ada aturan-aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Juga gereja, bukannya masyarakat, gereja yang melebihi orang-orang Yahudi hidup dengan tuntutan 240 larangan dan 365 perintah menurut hukum Taurat mereka. Namun apakah yang terpenting dari semua aturan itu? Apa semangat yang menghidupi aneka ragam peraturan ini? Kadang-kadang kita bisa melihat di Indonesia sendiri misalnya, ketika hukum bersimpang siur tentang berbagai macam hal, pemerintahan Presiden Jokowi mencoba menyusun bersama supaya hidup menjadi lebih gampang, lebih teratur dengan Omnibus Law. Omnibus Law, hukum tentang omnibus yang menyatukan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan supaya tidak ada, katakanlah, berbagai upaya-upaya penyelewengan dan sebagainya. Tapi ini pun tidak mudah. Kalau kita perhatikan sampai sekarang ini, ada banyak demo-demo. Ada banyak sekali yang menolak. Tentu karena memang ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang diuntungkan, ada yang merasa tidak diuntungkan. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika sebuah aturan ditujukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, sebenarnya itulah yang mestinya kita dukung dan seharusnya kita lakukan bersama-sama. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita kembali pada perintah. Kedua perintah yang mirip dengan perintah pertama itu adalah kasih terhadap sesama. Perintah utama yang kedua ini dikatakan mirip
dengan yang pertama karena adanya tadi saya katakan kata homoia yang dalam bahasa Yunani berarti seperti, mirip, dan hampir sama. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah perlu menjadi nyata dalam kasih kepada sesama. Namun tidak juga dikatakan bahwa keduanya sama, tetapi tentu ada bedanya. Kasih kepada Allah itu hendaknya dilakukan dengan sebulat hati, dengan hati yang bulat, dengan tidak terbagi, dengan utuh. Artinya bahwa seluruh kemauan kita, seluruh kerinduan kita, seluruh perasaan kita dan seluruh pikiran kita mesti diarahkan kepada Allah dalam suatu kesetiaan yang total, totalitas. Sedang perintah yang kedua itu ukurannya jelas, tidak boleh kalah dengan kasih bagi dirinya sendiri. Kasih akan sesama ini tidak dilihat sebagai perintah kedua yang berdiri sendiri. Ada hubungan yang erat dengan kebersamaan kasih yang pertama. Kalau kasih kepada Allah tidak diwujud nyatakan dalam cinta kepada sesama, maka kasih itu kosong belaka. Dan jika kasih kepada sesama tidak dijiwai dan tidak didukung oleh kasih kepada Allah, maka cinta kasih itu tidak akan bertahan dan tidak akan mampu mengatasi tantangan yang muncul. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih terus berjuang dan bergumul untuk keluar bersama dari krisis pandemi COVID-19. Sebuah perjuangan yang berat, perjuangan yang melelahkan setiap orang. Kita sendiri barangkali, kami teman-teman majelis yang masih sering bertemu atau dalam WA kita bisa berbicara-bicara, kadang-kadang merasakan kangen, kerinduan untuk berkumpul bersama-sama. Namun bagaimana lagi, karena ini virus yang sangat membahayakan kita. Artinya, kita tidak mengadakan ibadah ini juga demi kepentingan kita bersama. Kita menggunakan masker ini misalnya, itu juga demi kepentingan kita bersama, untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Kita tidak menularkan kepada orang lain juga tidak menularkan pada kita. Bukan hanya penggunaan masker, ada juga misalkan mencuci tangan, kebiasaan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sementara ini kita tidak lagi berjabat tangan, padahal bukankah jabat tangan sudah menjadi budaya kita? Kalau kita ketemu kan biasa, tanpa jabat tangan rasanya tidak nyaman, tidak enak. Tetapi kebiasaan lama itu harus kita tinggalkan dengan kebiasaan baru. Dengan hanya memberikan hormat, memberikan salam dalam bentuk yang berbeda. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya kebiasaan baru ini memang mengubah banyak kebiasaan manusia yang ada di dunia ini. Juga dalam konteks yang lama. Misalnya kadang-kadang orang seringkali dengan gampang berbelanja, berkerumun. Sekarang menghindari belanja. Mungkin dengan belanja online lebih aman. Atau katakanlah belanja sekali-kali tetapi dalam jumlah yang banyak. Itu bagi yang punya uang. Bagi yang tidak punya atau yang kurang, barangkali kemungkinan bertemu orang lain itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Sehingga proses penularannya ternyata banyak. Memang semua dilakukan di rumah, tapi PSBB itu tidak bisa dikekang terus-menerus. Rakyat tidak bisa dikekang. Begitu diberi kebebasan, kita melihat pertambahannya naik cukup besar. Karena itu setiap kita harus bersiap memasuki era adaptasi baru. Era new normal. Ini bukan normal. Ini belum normal seperti yang dulu-dulu. Tetapi new normal ini merupakan kebiasaan baru. Hidup terus berjalan dengan habitat atau kebiasaan baru. Tuhan tidak menjauhkan kita
dari kebersamaan kita, walaupun mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena kita sedang menjauhi wabah, kita sedang menjauhi musibah. Kita belajar untuk berdamai dengan kondisi yang seperti ini. Kita belajar untuk berdamai dengan musibah ini. Tambah lagi aturan yang namanya protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang masih berlangsung, bahkan semakin tinggi. Kalau yang lalu rata-rata 2.000, 3.000 untuk Indonesia, beberapa hari ini itu sudah memasuki angka 4.000-an penambahannya. Tetapi bersyukur bahwa yang sembuh pun ternyata cukup besar, cukup naik. Ini yang kita syukuri. Haruskah kita tinggal diam di rumah saja, tidak melakukan aktivitas seperti biasa? Tentu tidak mungkin. Siapa yang akan memberi kita makan? Menarik sekali untuk mereka yang harus berada di rumah, mengisolasi diri, menjaga diri, kesaksian dari teman-teman yang terpapar COVID atau dalam tanda kutip dicurigai, menjaga diri, untuk tidak keluar dan sebagainya. Ada kampung-kampung yang memberikan asupan pada mereka, berbagi satu sama lain, berbagi kasih. Kita pernah melakukan tentang berbagi kasih itu, mulai dari bulan Maret, April, Mei, kemudian Juni, Juli. Tetapi yang terakhir ini, kami berharap dalam waktu dekat ini kita masih bisa berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, maka kita kembali beraktivitas demi sebuah keberlangsungan hidup. Apa artinya sehat? Jika perlu tapar. Kelaparan mendatangkan penyakit juga. Namun apa pula artinya jika perut kita kenyang? Uang kita cukup namun menderita penyakit. Bahkan penyakit yang lagi viral saat ini. Itulah perlunya adaptasi baru. Semua mesti dijalani bersama dalam keseimbangan. Bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Cukupkah kita mengatakan bahwa ibadah dimanapun dalam apapun bentuknya itu sama? Hampir semua gereja memang telah membuka kembali pintu untuk beribadah secara tatap muka. Tetapi apakah jemaat masih punya kerinduan yang begitu besar untuk berjumpa dengan Tuhan dan dengan warga jemaat lainnya? Ada beberapa pengalaman di beberapa jemaat. Karena ketakutan, mereka sekalipun harus mendaftar, mereka tidak lagi atau belum lagi datang ke gereja. Di Semarang misalnya, ketika pintu gereja sudah mulai dibuka, tidak sampai separuh yang datang ke gereja. Tapi itu tentu lebih baik. Bukan karena mereka tidak suka ke gereja atau tidak mau ke gereja, tetapi karena memang juga ada pelayanan yang masih dilakukan secara virtual, secara online. Nah, tetapi yang jelas, sekalipun pelayanan secara online, yang paling penting bagi kita, memang kita menjaga jarak. Tapi kita tidak menjaga jarak dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita tetap dekat. Dengan Tuhan kita tetap bersama-sama. Oleh karena itulah, Pak Pendeta Heru dan saya setiap hari berupaya untuk menulis renungan harian. Supaya apa? Supaya itu juga mewarnai hidup kita. Mendorong kita. Mengembangkan kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada sesama manusia. Menyelamatkan kehidupan bersama sebagai wujud cinta kasih kepada sesama. Melalui cara-cara hidup yang tertib. Berdisiplin. Bersahaja atau sederhana. Itulah kasih yang terus-menerus harus kita kembangkan bersama-sama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menenangkan diri, bersaat teduh, kita berdoa masing-masing kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan formulir perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengingat dan akan kematiannya demi meneguhkan iman kita. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus haruslah orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah, dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah seperti firman-Nya demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Supaya di dalam kita makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, kita perlu menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Supaya kita menguji diri kita masing-masing. Yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita masing-masing dan menyesali di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa semua dosa-dosa kita telah diampuni melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah? Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian demikian, sudah barang tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, setiap orang yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu hanya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, barang siapa mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan, sebelum bertobat, tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Begitu pula setiap orang yang belum percaya, belum baptis dewasa atau sidi, belum diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, telah baptis dewasa atau sidi, janganlah berkecil hati. Karena tujuannya bukan berarti yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang yang sempurna dan tanpa dosa. Yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah semua orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesali akan dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum Allah. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus itu, kita harus selalu mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian. Yang pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita, Ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya, supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus pada malam menjelang Ia diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid itu. Sabdanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan, dan setelah mengucap syukur, diberikannya kepada para murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga ditujukan kepada kita sekarang ini. Orang-orang percaya pada zaman ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang telah menjadi miliknya. Yang ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya
dan wajib kasih mengasihi serta tolong menolong. Kiranya roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengajar kita supaya di dalam kita menguji diri kita masing-masing dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 175 ayat yang pertama, penebusku disalib. Mari kita menundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh menyambut perjamuan Tuhan ini, masing-masing berdoa. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa-dosa kami. Dan ajarilah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Ajarilah kami, sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami ini. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan, karena pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih, karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan oleh karena kasih, kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja, dan kepala gereja. Dengan demikian ya Tuhan, kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa dimuliakan. Amin. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan maju untuk menghadap perjamuan Tuhan dengan tertib dan dengan hormat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama maju ke meja perjamuan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Oh
Roti dan anggur ini kita anggap sebagai daging atau tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar. Demikianlah jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Sambil percaya dan memakan roti ini dengan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di Marilah Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita terima dan kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita minum bersama-sama. Sambil percaya dan mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa darahnya telah ditumpahkan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita.
Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Sabda Tuhan dalam Mazmur 23. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita mundur dari meja perjamuan Tuhan. Kita bersama-sama menundukkan diri dan berdoa. Hidup kekal dari Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mundur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur masing-masing di dalam hati kita. Kita berkata melalui doa demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, demikian Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri,
diserahkan demi keselamatan kita semua, dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya. Maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan sekarang hingga kesudahan zaman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahannya yang telah dinyatakan kepada kita dan karunia-Nya yang melimpah dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan khusus perjamuan kudus. Dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 318 ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sekaligus kita juga nanti menutup dengan menaikkan doa persembahan perjamuan kudus dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu di GKJTU Salatiga. Kami menyerahkan segenap majelis dan seluruh warga jemaat, khususnya seksi-seksi pelayanan kategorial, baik itu kategorial anak, kategorial pemuda, kategorial perempuan, kategorial kaum bapak, maupun adiuswa. Juga kami mendoakan kelompok umoja, serta pepantan Sumogawe dan pepantan Medayu. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam proses-proses pemulihan. Kami mengingat Bu Catur yang sedang berbahagia karena telah melahirkan Ananda dengan selamat melalui proses operasi sesar. Kiranya Tuhan campur tangan, memulihkan kembali agar dapat sehat kembali seperti sedia kala, ibu dan bayinya sehat. Kami berdoa untuk Ibu Joko Turyono, Mbak Tuti, Ibu Ndari, Bapak Bowo, Ibu Wati, Ibu Waryono, Bapak Lukito, Ibu Sumarni, Ibu Kesi, atau mertua dari Bapak Yohanes, Ibu Surati. Demikian pula saudara-saudara kami yang sudah sepuh. Kami mengingat akan Ibu Sakim, Ibu Sudarsono, Bu Parno Boyolali, Ibu Umiati, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mangun, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyut,
dan Ibu Jimin, serta saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, menyembuhkan, dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, sekalipun kami masih melakukan pelayanan secara online, tapi kiranya Tuhan tetap memberikan semangat bagi kami, khususnya untuk kelompok-kelompok PA Getsemani, Sinai, Hermon, Sion, Medayu, dan juga Sumogawi, agar kami juga dapat mewujudkan apa yang menjadi bagian dari kebersamaan, sekalipun melalui WhatsApp. Kiranya Tuhan memberkati, terutama untuk PA-PA ke depan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk kebersamaan kami pada tingkat klasis Salatiga dan juga tingkat sinode. Kami berdoa untuk MPH GKJTU beserta dengan bidang-bidang, departemen-departemen, komisi-komisi, panitia-panitia. Berdoa untuk klasis-klasis dan juga jemaat-jemaat, pepandan-pepandan di seluruh sinode GKJTU. Kami mendoakan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Kami berdoa secara khusus untuk Yayasan Sion Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati, lebih-lebih yang tanggal 10 November yang akan datang, akan berulang tahun. Kiranya Tuhan, walaupun kami tidak dapat merayakan, tapi kami tetap mendoakan kiranya Tuhan memberkati, baik untuk organ yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas, maupun segenap karyawan, segenap staf, mulai dari direktur, kepala divisi, kepala unit-unit, hingga segenap karyawan. Bapa di surga, kami juga mendoakan kebersamaan kami di BKGS, kebersamaan kami di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Tengah, BMGJ, maupun PGI secara nasional. Kebersamaan kami dalam United Evangelical Mission, kiranya kegiatan-kegiatan ekumene ini Tuhan berkati. Juga kami mendoakan untuk kemitraan bersama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang ada di Jerman, di Belanda, di Korea Selatan, maupun di Rwanda. Tuhan memberkati kami sekalian. Bapa di surga, kami juga mendoakan khususnya untuk pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati agar bangsa kami dijauhkan dari berbagai perpecahan, khususnya semangat Sumpah Pemuda yang baru saja kami peringati tanggal 28 Oktober yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati agar kami benar-benar merasa dan mencintai sebagai satu tanah air Indonesia, merasa dan merasakan kebersamaan dalam satu kebangsaan, bangsa Indonesia, dan juga satu dalam bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kiranya semangat ini Tuhan menumbuhkan semangat cinta akan tanah air, cinta untuk membela negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memimpin para pemimpin kami dari pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga pemerintah Kota Salatiga. Tuhan memberkati wali kota, wakil wali kota. Tuhan memberkati pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga beserta dengan segenap Forkompinda Kota Salatiga. Agar kebersamaan kami Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh mempersembahkan melalui persembahan khusus perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan kami boleh berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama memasuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu, dan jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita menyanyikan Haleluya 8 kali. Kidung Jemaat 472 ayat pertama dan kedua.